Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Pratama, nomor absen 16, kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisikan tentang biografi Sayuti Malik, kontribusi beliau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan alasan saya memilih beliau. Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Malik dilahirkan di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908. Ia meninggal di Jakarta pada 2 Maret 1989. Sayuti Malik adalah putra dari Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Istrinya bernama Suwerastri Karma Trimurti, seorang aktivis dan warwati. Muhammad Ibnu Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro, setara dengan SD, di desa Serowulan hingga kelas 4. Lalu ia meneruskan pendidikannya ini hingga mendapatkan ijazah di Yogyakarta. Sayuti Malik lalu melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Namun, ia ditangkap Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, ia lebih sering belajar mandiri atau belajar sendiri. Setelah Indonesia merdeka, ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Namun hanya dalam waktu yang singkat dan beliau tidak menyelesaikan dan tidak mendapatkan gelar. Nasionalisme diri dalam Sayuti Malik didapat dari didikan bapaknya yang saat itu menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan di sekolah guru di Solo. Peran Sayuti Malik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik turut menjadi saksi dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Sukami. Saat proses penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Malik dibantu oleh Ir Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Sukami. Dalam buku yang berjudul Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ditulis tahun 1990, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Sayuti Malik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah Sayuti Malik mengusulkan hal tersebut, Sukami segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut diterima oleh para hadirin yang datang. Kemudian, Ir Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Diah, Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah tanah dekat dapur Rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah, Sayuti Malik melakukan perubahan tiga kata, yakni kata tempo diganti menjadi kata tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan, bulan, dan hari. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada 1946, Sayuti Malik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah MR Arif Samsudin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti Malik dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Persatuan Perjuangan. Selain itu, ia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Sayuti Malik kembali ditangkap oleh Belanda saat agresi militer Belanda II dan dipenjara di Ambarawa. Setelah KMB, konferensi meja bundar, selesai dilakukan, ia dibebaskan. Pada 1950, Sayuti Malik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR, serta menjadi wakil cendekiawan. 11 tahun kemudian, tepatnya pada 1961, ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5. Kemudian pada 1973, ia menerima bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Pada 1971 hingga 1977, Sayuti Malik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan dari golongan karya. Sayuti Malik tidak hanya berkarir dalam bidang politik saja, namun dalam bidang jurnalistik. Ia pernah melakukan kunjungan kerja
sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya. Pada 23 Desember 1982, Saiful Malik mendapatkan penghargaan Satya Penegak Pers dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memilih beliau. Hal yang membuat saya memilih beliau adalah karena beliau adalah seorang yang memiliki sifat nasionalisme yang sangat besar dan ia rela mengorbankan kehidupannya untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan dan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar. Dan juga beliau adalah seorang yang berpengaruh besar dalam penyusunan teks proklamasi yang menjadi cikal bakal dari kemerdekaan Indonesia.